Kita hidup di zaman dimana sepertinya kamera depan tuh jauh lebih sering dibuka ya daripada hati kita sendiri. Di dunia nyata mungkin orang bertanya apa kabar, kita jawab baik, padahal kepala penuh dengan beban. Tapi di dunia maya, senyum, filter, caption-caption bijak, semuanya tuh tampak damai gitu. Rasanya selfie sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Senyum dikit, miring kanan, miring kiri, filter glowing, upload, selesai. Kita kelihatan jauh lebih bahagia dari situ. Kita kayaknya lebih tahu angle terbaik muka kita ya daripada angle terbaik hidup kita. Ya, tapi hari ini saya tidak akan membahas ilmu fotografi seputar selfie, tapi saya mau bahas sesuatu yang jauh lebih penting. Tapi sebelumnya saya coba tanya ke teman-teman pemirsa gitu, kapan terakhir kali Anda ngaca? Ya, bukan buat benerin rambut, bukan buat melihat jerawat, bukan buat make up, tapi buat melihat diri sendiri. Perkenalkan semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Ari Dedi Artianto. Teman-teman saya memanggil saya Dandi. Di sini saya akan membahas terkait dengan self reflection. Selfie itu mudah. Kita cuma perlu ambil foto, kasih filter, upload. Satu klik untuk tampil keren gitu ya. Kita juga bisa atur angle, pilih lighting, dan lain-lain lah. Kalau jelek, ya hapus, diulang gitu. Gampang ya. Tapi bagaimana dengan self reflection? Ya, self reflection tuh ya kayak selfie, tapi dari dalam diri kita. Tanpa filter, tanpa lighting, kadang hasilnya nyakitin gitu ya, kadang bikin malu. Tapi ya justru itu yang bikin kita tumbuh. Ada satu filsuf yang cukup terkenal namanya Socrates. Beliau berpendapat bahwa the unexamined life is not worth living. Yang artinya kehidupan tanpa refleksi sama dengan hidup yang berjalan tapi nggak sadar gitu. Ya, self reflection adalah proses sadar untuk mengenal dan memahami diri sendiri melalui evaluasi pikiran, perasaan, tindakan, agar kita bisa bertumbuh dengan lebih otentik. Dan seringkali yang kita lihat tuh nggak sebagus feeds Instagram kita. Tapi dari self-reflection kita jadi sadar, oh ternyata saya sering marah karena saya ngerasa nggak cukup. Atau oh saya ngasih saran ke orang lain, tapi belum tentu saya bisa ngelakuin saran itu. Gitu. Kenapa sih selfie itu jauh lebih mudah gitu ya daripada self-reflection? Ya karena selfie itu instan. Mungkin cuma butuh 2 detik buat ambil foto, kemudian 5 detik buat upload ya. Tapi mungkin membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mengecek jumlah likes-nya gitu ya. Validasi eksternal tuh candu. Kita pengen terlihat keren, kita pengen terlihat bahagia, kita pengen terlihat sempurna gitu ya. Tapi self reflection ya nggak ada notifikasinya, nggak ada likes-nya. Dan mungkin dalam menjalankan self reflection kita butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memahami diri kita sendiri gitu ya. Self reflection tuh kadang bikin kita ngaku hal-hal yang gak nyaman. Misalnya saya iri karena saya belum berdamai sama kegagalan saya, atau saya keras ke orang lain karena saya belum bisa sayang sama diri saya sendiri, atau juga saya sibuk nyenengin semua orang karena saya takut ditinggalin gitu. Refleksi tuh bikin kita
ngadepin kenyataan, dan kenyataan itu ya nggak selalu manis seperti kopi Golda 3000 atau gudang garam Surya, ya enggak gitu ya. Jadi ada satu penelitian teman-teman, dalam penelitian selama 5 tahun oleh psikolog ya, Dr. Tasya Eurich, ditemukan bahwa 95% orang itu percaya bahwa mereka sadar diri, namun hanya 10-15% aja yang benar-benar memiliki kesadaran diri yang tinggi. Dan nggak semua orang siap lihat wajah asli mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa pencitraan gitu ya. Kadang kita lebih milih tampil baik di depan orang lain daripada jadi baik beneran buat diri kita sendiri gitu. Jadi kenapa kita perlu melakukan self reflection? Nah, ada penelitian lagi teman-teman dari University College London yang menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan refleksi diri ini dikaitkan dengan peningkatan fungsi kognitif dan metabolisme glukosa di otak ya pada usia lanjut. Individu yang sering melakukan refleksi diri memiliki kesehatan otak yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Ya, jadi self reflection tuh bantu kita ngerti buat misalnya kenapa kita iri, kenapa kita capek padahal nggak ngapa-ngapain gitu, atau kenapa kita susah bahagia padahal semuanya tuh baik-baik aja. Dan dari situ kita bisa mulai memperbaiki, bukan karena orang lain yang buruk, tapi karena kita sadar saya ingin hidup saya jadi lebih jujur. Oke, kita masuk ke tips refleksi diri ya, atau self reflection. Sebenarnya banyak sekali tips-tips self reflection di luar sana yang ada di buku-buku self improvement atau di internet gitu ya. Tapi saya mencoba merangkum dalam 3 hal aja teman-teman. At least 3 hal ini bisa kita coba untuk mulai melakukan self reflection gitu ya. Yang pertama itu ada menulis jurnal atau journaling ya, journaling tentang diri kita sendiri ya, yang memuat at least 3 pertanyaan ini teman-teman. Yang pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Bukan cuma pelajaran formal ya, tapi pelajaran emosional juga. Jadi misalkan kita mendapatkan suatu peristiwa gitu ya, atau kita melihat orang lain mendapatkan peristiwa, kita bisa ambil atau pelajari hal-hal dari situ. Kemudian yang kedua itu apa yang bikin kita bahagia. Nah, ini tuh membantu kita fokus ke hal-hal yang positif, tulis gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bikin kita nggak nyaman, kebalikan yang tadi gitu. Nah, penting untuk kita itu mengenali emosi negatif supaya tidak menumpuk dan jadi beban gitu ya. Tulis gitu ya. Jadi manfaatnya adalah selain kita bisa melatih kemampuan diri kita untuk menulis, juga dapat menjadi bahan introspeksi diri ya, serta mengerti cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Kemudian tips yang kedua itu adalah ambil waktu jeda. Mungkin bisa 10-15 menit ya, tanpa HP, duduk aja, diem gitu. Sehingga kita bisa merasakan perasaan kita. Hidup tuh udah kebanyakan notifikasi gitu ya. Tapi refleksi itu butuh jeda biar pikiran kita tuh punya ruang buat bernafas gitu ya. Kemudian tips yang ketiga gitu, yaitu ngomong sama diri sendiri. Bukan yang halu ya, tapi yang jujur. Karena kalau halu dikira orang gila gitu. Jadi contoh pertanyaan tuh seperti ini. Misalnya, apa yang sedang saya rasakan sekarang? Kenapa saya ngerespon orang seperti itu? Atau apa iya saya benar-benar ingin ini? Atau cuma ikut-ikutan aja? Nah itu. Ya, jadi ketiga tips tadi teman-teman, kalau tidak bisa melakukan semuanya ya satu aja dulu gitu, pelan-pelan. Kalau misalkan satu udah bisa, lanjut ke berikutnya gitu ya.
Nah, kita tuh terlalu sering menutup diri kita jadi versi terbaik gitu ya. Padahal kadang yang kita butuh tuh cuma jadi versi yang paling jujur aja dari diri kita. Kita nggak perlu langsung punya semua jawaban, karena mengenali diri bukan soal menemukan versi yang terbaik, tapi memahami versi yang sebenarnya. Dan ingat, self-reflection is not about fixing yourself, it's about understanding yourself. So you can grow, not perfectly, but honestly. Saya Ari Dandi Artianto, pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih dan sampai jumpa.